Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Ramadan. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata pelajaran keamanan jaringan. Untuk yang pertama di sini soalnya yaitu melakukan praktikum serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing dengan menggunakan Wireshark. Nah, untuk panduannya sendiri sudah diberikan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita membutuhkan 2 OS atau 2 komputer misalnya. Yang pertama saya menggunakan Windows sebagai telnet client dan Linux Debian 6 sebagai telnet server. Nah, tujuan dari soal nomor 1 ini yaitu kita mempraktekkan serangan jaringan berupa sniffing menggunakan aplikasi Wireshark, dan nanti setelah kita lakukan praktikum akan tampil hasil yang didapatkan ketika menggunakan aplikasi Wireshark tersebut. Oke, langsung saja ke prakteknya. Di sini saya menggunakan Debian 6 sebagai telnet server. Nah, di sini Debian 6-nya saya menggunakan network host only adapter 2 ya. Dan untuk kliennya sendiri, telnet kliennya itu Windows yang saya gunakan saat ini. Nah, untuk Windows sendiri harus mengaktifkan terlebih dahulu fitur telnet, yaitu pada program and fitur, turn off fitur. Nah, di sini ada telnet client. Nah, di checklist kemudian klik OK. Nah, setelah itu baru telnet client dapat digunakan ya di Windows tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, kita setting terlebih dahulu untuk IP-nya pada network and internet setting dan internet center. Nah, di sini saya kan menggunakan virtual host only adapter 2 ya, jadi disamakan dengan OS yang ada pada virtual box manager. Nah, untuk IP-nya sendiri kita samakan saja dengan tutorial yang ada pada panduannya. Nah, untuk telnet client itu kita menggunakan IP 192.168.10.10 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau /24. Nah, setelah itu kita samakan, klik OK. Nah, untuk di sisi Debian-nya sendiri juga sama, disamakan untuk IP-nya ya. Kita play terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Debian 6 ya sebagai telnet servernya. Kita masuk ke userio, passwordnya masukin. Nah, kemudian langsung ke application. Jika yang pertama-tama setelah install Debian itu harus menginstal terlebih dahulu server telnetnya ya, telnet servernya. Masuk dulu ke root. Nah, setelah itu ketikkan apt-get install telnet D. Nah, kalau saya kan sudah terinstall, maka dari situ tulisannya telnet D is already newest version. Nah, selanjutnya tambahkan IP address, disamakan ya sesuai panduan yang ada, yaitu IP-nya 192.168.10.1 untuk telnet server. Nah, masuk ke auto eth0, oke kanan terlebih dahulu. Nah, edit connection. Nah, masuk sini. Nah, IPv4. Metodenya dimanualkan ya, awalnya kan DHCP yang kita manualkan. Kemudian masukkan IP, add terlebih dahulu, terus masukkan IP-nya 192.168.10.1 dengan subnet mask, disesuaikan dengan panduan yang ada. Setelah itu klik apply. Nah, setelah apply otomatis nanti interface wifi-nya itu akan merestart ya. Setelah merestart, kemudian kita ketikkan di sini IP address. Nah, jika sudah sesuai IP-nya 10.1.124, nah, kita tinggal ping, karena kan ini sudah menggunakan interface jaringan yang sama dengan komputer yang saya gunakan, yaitu network adapter 2 ya, karena sudah menggunakan network adapter 2. Nah,
Jadi secara virtual OS Debian yang ada pada virtual box manager dengan OS Windows saya tuh harusnya sudah bisa berkomunikasi satu sama lain. Maka dari itu kita langsung di sini aja ping ke IP Windows saya. Nah, ini kan ada reply. Begitu juga sebaliknya. Coba di sini di Windows kita ping 192.168.10.1. Nah, jika sudah reply seperti ini, kita bisa melakukan telnet ya. Tapi sebelum telnet, karena tujuan kita melakukan snip di koneksi telnet antara klien dan server, maka dari itu pertama-tama kita membuka dulu aplikasi Wireshark. Sebelumnya install terlebih dahulu ya Wireshark. Nah, setelah itu lihat di sini ketika sudah diinstal kemudian buka. Nah, kita menggunakan Ethernet 4 ya untuk koneksi ke Debian-nya. Dilihat terlebih dahulu di sini. Nah, virtual host only Ethernet adapternya kan 2 yang di Debian-nya. Nah, di sininya namanya Ethernet 4. Maka dari itu kita klik 2 kali di Ethernet 4 di sini. Nah, ini sudah mulai merekam. Cuman kita belum ada interaksi kan antara dua OS ini, Windows saya dengan OS virtual yang saya install. Maka dari itu kita langsung ping di sini. Langsung kita coba ping ya dari Windows ke Debian terlebih dahulu sebelum melakukan telnet. Nah, ketika kita ping di sini tuh ada terekam ya aktivitas kita antara Windows dengan Debian. Nah, di sini aktivitasnya itu ICMP atau melakukan ping dengan protokol ICMP dari IP1 10.1 ke IP 10.10. Nah, bisa dilihat di sini terdapat aktivitas ping. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas utama atau tujuan dari soal tugas nomor 1, yaitu melakukan snip menggunakan Wireshark dalam aktivitas telnet ya. Di sini kita langsung saja telnet karena tadi sudah diaktifkan di Windows. Telnet 192.168.10.1 ke IP tujuan dari Windows ke Debian. Nah, di sini kita menggunakan port. Kalau port default sebenarnya nggak perlu dicantumkan ya, karena port default telnet itu 23. Tapi agar tahu gitu, jadi untuk portnya telnet itu 23, langsung kita ketikkan port 23 kemudian enter. Nah, ini kita tuh melakukan telnet atau meremote ke Debian yang di virtual OS ya. Kita langsung masukkan usernya Rio juga, passwordnya Rio. Nah, kita sudah masuk ya. Ini udah masuk. Jadi si Windows tuh udah bisa meremote si Debian menggunakan telnet. Kita langsung cari ketikan di sini super user, masukkan super usernya root. Nah, sama kan? Di sini sudah si Windows dapat meremote OS Debian yang ada pada virtual box manager. Nah, di sini kan terekam nih aktivitas kita. Nah, karena ini sudah terekam, kita di sini IP10 melakukan telnet ke IP1 melakukan telnet ke IP10. Nah, portnya di sini kan kelihatan ya, portnya 23 nih, portnya 23. Nah, kita pilih salah satu aja dari telnet ini, kemudian klik kanan, dan follow TCP stream. Nah, di sini ketahuan kita melakukan aktivitas ping kan, tadi di sini ping IP1 ke IP10, terus telnet IP1 ke IP10. Nah, di sini pun karena kita melakukan telnet dan ada aktivitas login di dalamnya, maka di sini terekam untuk user loginnya. Sebenarnya agak acak ya, harusnya mungkin sama, tapi untuk user dan passwordnya tuh, untuk passwordnya sudah benar ya, namun untuk username-nya masih salah. Tapi dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa Wireshark ini dapat merekam aktivitas dalam jaringan yang satu network dengan komputer yang menggunakan Wireshark tersebut. Nah, di sini kan ada juga nih tadi kan aktivitas super user kita tadi kan login super user ke sini dan passwordnya root. Nah, passwordnya pun ketahuan. Oke, jadi kesimpulan untuk soal nomor 1 di tugas kali ini, tugas keamanan jaringan tuh
dengan Wireshark kita bisa melakukan sniffing aktivitas yang terjadi dalam jaringan. Salah satunya ya ini, ketika ada satu komputer, dua komputer melakukan telnet satu sama lain, melakukan telnet ya antar komputer dan komputer yang lainnya. Nah, si Wireshark ini dapat merekam aktivitas yang ada, dan bahkan username dan passwordnya pun terekam. Sebenarnya bukan hanya telnet, mungkin seperti tadi kan kita coba ping itu bisa dilakukan juga, bisa terekam juga kan aktivitasnya, seperti itu. Untuk soal nomor 2, di sini kita diinstruksikan untuk mempraktekkan serangan terhadap sistem atau server aplikasi, yaitu menggunakan praktikum cracking password. Nah, sesuai panduan di sini untuk cracking password di sini yaitu dibuat pada perangkat Cisco. Jadi nanti saya akan coba mempraktekkan membuat user terlebih dahulu, kemudian kita cracking passwordnya. Nah, untuk cracking passwordnya ada 2 tipe. Yang pertama yang tipe 7 dan tipe 5. Nah, untuk tipe 7 sendiri seperti ini ya, yang seperti ini tuh tipe 7. Nah, untuk tipe 5 itu yang seperti ini. Coba praktekkan terlebih dahulu untuk yang tipe 5, tipe 7. Sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Masukkan router, klik, masukkan CLI terlebih dahulu. Kemudian masuk ke enable, ke config terminal. Nah, masuk ke line. Nah, untuk line 23 anti password set. Nah, kan belum di password ya, Kak. Kemudian kita buat passwordnya. Passwordnya di sini contohnya Cisco. Enter. Nah, kemudian write do write Nah, setelah itu di show ya, do show. Nah, di sini akan terlihat password yang tadi sudah dibuat. Nah, ini passwordnya. Namun untuk password tersebut belum terenkripsi ya. Sekarang kita enkripsi passwordnya, service password encryption, enter. Nah, kita do show run lagi. Nah, password sini sudah terenkripsi dengan tipe 7. Nah, kita akan coba crack ya untuk passwordnya menggunakan ini. Nah, untuk tipe 7 ya, kita masukkan aja di sini, crack. Nah, dia akan muncul dan passwordnya betul ya, sesuai yang tadi kita buat. Sekarang kita rubah untuk passwordnya. Ini kita rubah passwordnya. Passwordnya kita rubah jadi nama saya misalnya. Do show run kembali. Nah, untuk password 7 itu jadi panjang ya, enkripsinya tuh sama aja, kita copy kemudian masukkan ke sini, reposit. Nah, untuk password sendiri sudah tercrack ya untuk yang versi 7. Nah, jadi untuk yang soal di sini kita bisa mempraktekkan, masukkan ini nomor 2, poin 2, crack. Nah, passwordnya ABCD. Keterangan berhasil.
yang ini juga sama. Hasilnya selanjutnya ini. Nah, untuk yang tipe 5-nya sendiri di sini setelah saya mencoba ya beberapa kali menggunakan aplikasi seperti Chain and Gain, kemudian menggunakan bisa sesuai panduan ya di sini. Nah, untuk passwordnya sendiri itu memang kemungkinan bisa tercrack ya, cuman waktu yang dihabiskan untuk mengcrack satu password itu membutuhkan waktu yang lama, karena setelah saya baca-baca di sini untuk metode cracking password tipe 5 ya pada Cisco ini yaitu menggunakan sistem brute force, di mana password ini akan dicocokkan satu persatu per karakter dan menggunakan referensi yang ada pada word list ya. Di sini kan seperti ini, nama wordnya itu rokyu.txt, nah dan hashes.txt. Nah di sini kan menggunakan Linux ya, menggunakan aplikasi John, John the Ripper ya, aplikasinya menggunakan aplikasi John the Ripper pada Linux. Dan ya di sini membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Dan walaupun ya jadi untuk mengcrack satu password itu membutuhkan waktu yang lama, seperti ini di website ini kan yang ada pada panduan itu sama ya. Itu dia menggunakan metode brute force. Dia mencocokkan satu persatu di tiap karakternya. Maka dari itu untuk mengcrack satu password saja membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu untuk yang tipe 5 ini bisa tercrack, cuman membutuhkan waktu yang lama. Cukup sekian dari saya, dan kesimpulannya untuk untuk cracking password ini ya, untuk tipe 7 itu sangat mudah untuk di crack. Maka dari itu jangan menggunakan password yang mudah untuk perangkat apapun, agar tidak dapat tercrack dengan mudah seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.